Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di Mathematics and Music. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Ya, jadi kita akan mempelajari apa itu dilatasi. Jadi, dilatasi itu sebenarnya kalau teman-teman ketahui, itu di kehidupan sehari-hari sering dilakukan, terutama saat teman-teman itu memperbesar atau memperkecil suatu foto, atau misalkan ini ya, contoh gampangnya saya zoom in zoom out suatu foto. Nah, itu namanya adalah dilatasi. Jadi bisa kita pahami kalau dilatasi itu seperti memperbesar dan memperkecil. Oke ya teman-teman, memperbesar atau memperkecil. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Jadi ini sifat-sifat dilatasi ya. Jadi ini contoh untuk dilatasinya itu berada di titik O atau 0,0. Ya, jadi di sini adalah titik 0,0-nya. Nah, ini contoh yang warna biru ini adalah gambar aslinya atau gambar awalnya. Kemudian K sama dengan 2 ini artinya kita memperbesar 2 kali gambarnya, kan? Nah, kalau diperkecil itu berarti di bawah 1/2. Di bawah 1. Berarti contohnya misalkan 1/2. Nah, berarti gambarnya diperbesar setengah atau jadinya dia diperkecil setengahnya. Tuh ya. Nah, bisa juga dia itu arahnya negatif. Kalau negatif dia nanti berada di kuadran 3. Contohnya ini kita punya gambar aslinya di tetap warna biru ya. Nah, kalau dia K-nya min setengah, berarti dia kalau di sini kan positif setengah. Berarti kalau negatif itu dia berada di kuadran 3. Oke. Nah, kalau yang K min 2, nah kalau plus 2 kan dia ada di kuadran 1 di sini. Kalau min 2 berarti dia di kuadran 3. Itu ya. Nah, kalau ini berarti berapa K-nya? Ini kan belum ditulis ya. Berarti dia pasti ini yang K-nya sama dengan min 1. Nah, itu ya secara garis besar ya. Ya, sekarang kita akan membahas rumusnya dulu. Teman-teman harus hafal cara mencari rumusnya. Jadi sebenarnya ini bisa kita lihat. Kita ambil contoh aja ya, tapi ini sayangnya dia kurang kelihatan sih ini. Misalkan ini kita ambil titik ini deh. Ya, di sini. Berarti kan ini nanti bayangannya ada di sini. Ya, cuma gambarnya terpotong ya. Oh, ini aja deh. Ini kan berarti di 2,1. Kita ambil contoh, kita ambil sampel. Kalau di X, Y nanti jadi apa rumusnya gitu kan. Nah, ini di 2,1 ini kan 2,1 di sini berarti bayangannya. Dia di 4,2. Oke, sebenarnya gampang kan kelihatan. Kalau 2 ke 4 itu kan berarti dikali 2. 2 ke 1 itu dikali 2. Nah, dan ini juga K-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk yang dia itu berada di titik pusat 0,0 atau titik O dengan dia itu K-nya 2, dia itu tinggal dikali 2 teman-teman. Jadi rumusnya untuk yang X, Y itu nanti menjadi KX, KY. Oke. Jadi kita bisa buat rumus. Apakah sebenarnya berlaku untuk semuanya? Iya jelas nih. Misalkan ini ya. Ini kan berarti di 4,1 nih. 4 kali 4 kan 8. Nah, ini dia di 8. Ini 1 kali 2 di 2. Jadi tinggal dikali gampang. Kalau yang setengah gimana? Ya sama. Ini kan 2 nih. 2,1. Kalau yang ini kan berarti jadi di 1, setengah. Karena dia 2 dibagi 2 kan 1. Ini 1 dibagi 2 setengah. Kan? Nah, gitu teman-teman. Jadi tinggal dikali aja kalau yang di bawah 1. Oke. Jadi ini kita bisa simpulkan rumusnya. Kalau melalui 0,0
dia perbesarannya K atau perkecilannya K, itu nanti tinggal rumusnya Kx, KY. Nah, pertanyaannya gimana kalau dia nggak melalui 0,0, kan? Kalau nggak melalui 0,0, misalkan dia di A, B, dia itu nanti rumusnya sebenarnya mirip-mirip teman-teman, ya. Jadi dia tetap sama. Awalnya ngapalinnya gini, saya kasih trik untuk menghafalkan. Dan itu tetap Kx, KY. Nah, nanti ada tambahannya kayak gini. Jadi ini kita kasih kurung, nah, min A, kemudian ini ditambah A. Di sini tambah kurung. Ini sekarang kalau X itu sama A, kalau Y sama B. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita ke contoh soal. Oke, kita ambil contoh, kita sama ya. Misalkan kita punya 2,1, kita dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan K-nya misal 3. Nah, kalau ini berarti tinggal 2. Sebenarnya bisa ya 2 kali 3 atau 3 kali 2 boleh bebas. Oke, misalkan saya biar sama dengan rumus deh. 3 kali 2, 3 kali 1. Oke, berarti ini 3 kali 2 kan 6. 3 kali 1, 3. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia itu titik pusatnya nggak di 0,0? Berarti di sini misal kita sama ya. Titik awalnya 2,1, kemudian dia melalui titik pusatnya di misalkan 1,-1 misalnya. Atau biar beda, ya nggak apa-apa lah, 1,-1 ya. Perbesarannya kita ambil 3 biar sama. Oke, kita masukkan ke rumus. Ini ya. Kita langsung masukkan aja. Berarti K-nya, oh ini kita biar nggak bingung gitu ya. Kita kasih nama dulu ya. Ini XY, ini AB, ini K-nya. Oke, kita masukkan K-nya berarti 3 ya. 3 kali X-nya 2 min A-nya 1 tambah A-nya 1, koma K-nya 3 kali Y-nya 1 kurangi B. B-nya kan min 1. Nah, ini hati-hati. Berarti harus min 1. Habis itu kan plus B nih. Nah, berarti dia plus kemudian min B. Berarti tetap harus kita kurung. Plus kemudian, aduh ini mepet ya, nggak apa-apa. Kemudian min 1. Nah, ini kurungnya masih kurang, teman-teman. Sebentar. Oke, ini saya geser dikit. Nah, ini kemudian tinggal kita hitung. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Jelas yang nomor 1 itu pasti kurung ya. Karena dia levelnya lebih tinggi. Berarti 3 kali 2 kurangi 1, 1. Plus 1. Nah, ini kan kita punya min sama min. Min kali min berarti jadi plus. Nah, kalau ini plus sama min jadi min. Gitu ya. Oke, berarti ini jadi 3 kali, ini jadi 1 tambah 1. Berarti 2, ini kan jadi min 1. Oke, setelah itu yang ini mana dulu yang dikerjakan? Yang kali dulu ya. Berarti 3 kali 1, 3 tambah 1. Ini 3 kali 2, 6 kurangi 1. Oke, berarti ini hasilnya jadi 4,5. Nah, hasilnya gitu teman-teman caranya. Oke, gampang kan ya? Nah, ini tadi adalah contoh dari dilatasi di mana dia itu titik pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B. Nah, kalau digambarin kayak gimana sih gitu kan? Berarti contohnya ini kalau kita punya titiknya tadi di 2,1, berarti kan di sini 2,1, sorry, 2,1 di sini kan. Nah, titik pusatnya itu kita maunya di 1, min 1.
Nah, ini titik pusatnya kita warnai warna biru. Nah, kemudian dia dilatasi sebesar 3 kali. Dia titik yang baru dia berada di 4,5. Nah, oke, caranya gitu teman-teman. Sebenarnya gampangannya gini sih. Secara logika ya, cara untuk ngeceknya itu kalau secara gambar ini jaraknya dengan titik pusatnya kan 2 ya untuk yang delta Y. Nah, kalau 2 kali 3 kan 6, berarti ini jaraknya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 3 kalinya. Begitu pula yang delta X ya. Di sini kan berarti delta X-nya 1. 1 kali 3 kan 3 ya. Berarti ini 3. 1, 2, 3. Gitu teman-teman. Jadi bisa juga misalkan teman-teman itu nggak suka pakai rumus, nggak mau ngitung, gambar aja juga boleh. Gitu. Jadi jarak titik awal dengan jarak titik yang kedua itu harus sama. Gitu. Oke, itu caranya. Oke, misalkan saya tambah satu contoh lagi ya. Misalkan saya namai A, ini A aksen. Saya punya mau ambil titik A-nya di sini. Oke, ini titik Mas B ya. Nah, kita cari dulu aja jarak yang delta X misal. Delta X-nya ini berapa? 1, 2 kan. Berarti kalau saya perbesar, saya maunya K-nya 2. Berarti sekarang K yang baru itu jadi 4. Itu jaraknya 4. Berarti kan segini. 1, 2, 3, 4. Berarti di antara sini teman-teman. Oke, sekarang kita cari delta Y-nya. Delta Y-nya berarti ke sini kan 1. 1 kali 2 kan 2. Nah, berarti dari sini 1, 2. Nah, kita pertemukan berarti titik B aksennya yang baru di sini. Kan? Ini ke sini, ini ke sini. Ketemunya di sini. Berarti dari yang di 3,2 dia menjadi di 5,3. Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, ini materi dilatasi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami dilatasi lebih jelas lagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.